Ramadan tiba, ku sambut sukacita. Ramadan tiba, hatiku gembira. Ramadan tiba, ku sambut sukacita. Ramadan tiba, hatiku gembira. Ramadan tiba, ku sambut penuh cinta. Ramadan tiba, hatiku bahagia. Bersyukur hanya kepadamu, hadiahkan bulan mulia. Ramadan penuh keberkahan dan juga penuh ampunan. Ramadan tiba, ku sambut sukacita. Ramadan tiba, hatiku gembira. Ramadan tiba, ku sambut penuh cinta. Ramadan tiba, hatiku bahagia. Diwajibkan kita berpuasa, pintu surga telah dibuka. Al-Quran turun di dalamnya, dan juga Lailatul Qadar. Ramadan tiba, ku sambut sukacita. Ramadan tiba, hatiku gembira. Ramadan tiba, ku sambut penuh cinta. Ramadan tiba, hatiku bahagia. Ramadan tiba, ku sambut sukacita. Ramadan tiba, hatiku gembira. Ramadan tiba, ku sambut penuh cinta. Ramadan tiba, hatiku bahagia. Ramadan tiba, ku sambut sukacita. Ramadan tiba, hatiku gembira. Ramadan tiba, ku sambut penuh cinta. Ramadan tiba, hatiku bahagia. Ramadan tiba, ku sambut sukacita. Ramadan tiba, hatiku gembira. Ya Allah, ku mohon padamu, sepanjang tahun hanya bulan Ramadan. Sepanjang tahun Hanya bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du.
Apa kabar Bapak Ibu dan sahabat sekalian di Ramadan yang keberapa ini ya? Semoga semakin sehat ya, sehat fisiknya, sehat jiwanya, tentu juga yang paling penting adalah sehat hatinya. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di Bilef Family Class, yaitu ruang belajar keluarga Indonesia, persembahan dari Bilef sebagai ikhtiar iman maksimal, membuat keluarga Indonesia sehat fisiknya, sakinah keluarganya, dan sejahtera finansialnya. Untuk sama-sama kita belajar tentunya menghadirkan guru-guru kita yang mudah-mudahan Allah jagain terus langkah perjuangannya, dan mudah-mudahan lewat wasilah guru kita semuanya ini Allah hadirkan hidayah dan pemahaman, bahkan taufiknya Allah dalam setiap kehidupan kita. Amin, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, baik kawan-kawan sekalian, saya coba cek sound terlebih dahulu bagaimana suara saya. Jelas terdengarkah? Mohon responnya di kolom chat yang ada. Sudah Mas, dari Mbak Anissa, Alhamdulillah. Yang lainnya mungkin? Suara saya terdengar jelas kah? Sidoarjo jelas, Pak Yudi, Masya Allah. Alhamdulillah. Jelas, Alhamdulillah. Syukron kepada kawan-kawan yang sudah respon ya. Semoga setiap rasa antusias kita, begitu juga Allah akan antusias untuk bisa mengabulkan setiap hajat-hajat dalam hidup kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah jelas Mas, alhamdulillah. Alhamdulillah izin malam ini saya Ridwan Habriansyah akan menemani pemateri kita pada malam hari ini, yaitu Dr. Wasli Zakiyah atau biasa dipanggil Bu Dr. Lia ya, yang insya Allah akan berbagi di kesempatan pada malam hari ini, berbagi inspirasi, berbagi ilmu dengan kita semuanya, yang mudah-mudahan dengan itu kita akan banyak nih bertambah ilmu kita tentang pola pengasuhan. Wabil khusus sesuai tema kita pada malam hari ini adalah 1000 hari pertama anak, pentingkah? Jadi tahukah ayah bunda bahwa pertumbuhan dan kecerdasan anak akan sangat optimal dalam 1000 hari pertama kelahiran. Periode ini bisa juga disebut dengan window of opportunity atau periode emas. Dengan mencukupi kebutuhan anak sejak masa kehamilan sampai usia anak 2 tahun, akan semakin banyak jaringan saraf yang tersambung dan makin cepat anak menangkap informasi. Proses perkembangan pun akan semakin sempurna dan anak akan tumbuh menjadi anak yang cerdas. Seberapa penting periode emas ini untuk ayah bunda? Insya Allah akan kita bahas langsung bersama Dr. Wasli Zakiyah. Alhamdulillah yang saya lihat di room sudah 38 yang hadir ya. Yang antusias untuk hadir, dan coba kita cek dulu nih dari mana aja yang sudah pada hadir. Kita responnya di kolom chat yang ada. Madiun hadir, Masya Allah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pagar Alam hadir. Isfahani dari Medan hadir, Masya Allah. Purwakarta hadir, Mas. Medan, Prabu Muli. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lombok hadir. Putus-putus suaranya. Suara saya masih terdengar jelas kah atau masih putus-putus? Mungkin jelas, alhamdulillah. Oh, putus-putus dari Bunda Asia. Aman, Mas. Jelas. Baik, mungkin sinyalnya ya, terkendala sinyal. Insya Allah itu nanti kita berdoa aja semoga Allah lancarkan ya kelas kita pada malam hari ini. Jadi kita doakan teman-teman yang antusias, termasuk yang menghidupkan fitur videonya ya. Tentu ini yang bisa kita lihat secara langsung juga, sehingga kita makin dekat insya Allah ikatan hatinya. Sebisa mungkin untuk menyalakan fitur videonya ya, biar kita juga bisa saling melihat minimal,
walaupun dalam layar, tapi insya Allah kita bisa terus saling menyapa. Dan kita juga berharap untuk tetap menjaga aurat apabila fitur video diaktifkan. Baik teman-teman semuanya, kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan di Bila Family Class ini. Tentunya akan ada banyak hal yang kita pelajari ya, seperti parenting, keluarga, pola pengasuhan, dan masih banyak lainnya tentunya. Alhamdulillah, luar biasa ya. Semoga wasilah Bila Family Class ini bisa saling mengobati rindu, bisa saling menyapa tentunya, dan bisa ada satu wadah untuk kita saling silaturahmi. Kawan-kawan semuanya, di Bila Family Class ini selain kita bagi-bagi ilmu, kita juga akan bagi-bagi hadiah tentunya. Akan ada beberapa hadiah yang akan kita bagikan. Jadi stay tune terus sampai akhir acara karena akan kita infokan di akhir sesi nantinya. Baik, alhamdulillah kita nggak akan lama-lama lagi ya. Kita sapa dulu dong Dr. Lia yang alhamdulillah sudah ada di tengah-tengah kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Dr. Lia, apa kabarnya nih? Assalamualaikum Bu Dr. Lia. Mungkin di unmute dulu Mbak Admin mungkin. Ya, Mas Febri. Assalamualaikum Bun. Sudah bisa terlihat, Mas? Sudah, alhamdulillah. Sudah jelas suaranya? Alhamdulillah jelas Bun. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, gimana kabarnya nih Bun? Alhamdulillah Mas, sehat. Alhamdulillah. Walaupun undangannya dadakan ya. Alhamdulillah. Semoga Allah lancarkan ya Bun ya kita pada malam hari ini. Ini udah ada 48 partisipan yang sudah hadir nih Bunda lihat. Nah, silakan disapa dulu dong teman-teman yang sudah pada hadir. Banyak ayah bunda nih. Kita mulai ya Mas ya. Kita kasih dulu dong sedikit teasernya Bun, sedikit bocoran terkait dengan tema yang akan kita bahas pada malam hari ini. Sedikit aja biar nanti pada penasaran nih teman-teman semuanya. Putus Mas suaranya. Putus-putus ya suara saya ya. Cek, masih terdengar jelas kah? Terdengar. Terdengar jelas ya? Ya silahkan Bu Dr. Lia dikasih sedikit dong teasernya. Sedikit bocoran nih tentang tema yang akan kita bahas pada malam hari ini. Ya. Insya Allah malam ini kita ingin belajar bareng ya. Belajar bareng, mengulang bareng. Apa sih itu 1000 hari pertama kehidupan anak, kita mau belajar apa sih pentingnya, seperti itu. Kapan itu dikatakan 1000 hari? Nah, kemudian kenapa sangat spesial 1000 hari itu gitu. Nah, nanti akan kita bahas sama-sama definisinya, waktunya, kemudian apa saja yang terjadi bila kita terganggu dalam 1000 hari pertumbuhan anak ini. Gitu. Baik. Insya Allah nih lebih dalam ya akan kita ulas tentunya. Udah pada nggak sabar nih ayah bunda. Insya Allah akan segera dibersamai oleh Bu Dr. Lia. Baik, sebelum kelas dimulai, teman-teman semuanya, mari kita saksikan dulu video bumper berikut ini.
Bila Family Class dipersembahkan oleh Bila Verbal Indonesia, PPA Institute, dan IOA Healthcare. Jadi Bila Family Class ini juga bagian dari program Mid Time Ramadan Miracle Everywhere and Every Time in Ramadan. Jadi akan ada banyak program-program tuh di Mid Time Ramadan ya. Nah, insya Allah bermanfaat, akan banyak kajian-kajian dari guru-guru kita semua. Jadi buat sahabat-sahabat semuanya, ayah bunda silahkan stay tune terus ya di IOA TV tentunya, supaya nggak ketinggalan kajian-kajian yang ada di program Me Time. Baik sahabat-sahabat semuanya, ayah bunda sekalian, mari kita bareng-bareng mulai Bila Family Class malam ini dengan kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan wasilah lisan dari Bu Dr. Lia bisa jadi inspirasi buat banyak orang, bisa jadi wasilah hidayah dan juga taufik, termasuk dihujamkan kepada kita banyak keilmuan nih terkait dengan pola pengasuhan anak. Bismillah, kepada Bu Dr. Lia kami persilahkan. Ya. Sudah terdengar suara saya, Mas Febri? Sudah jelas, Bun. Jelas ya, alhamdulillah. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Ya Allah, malam ini kami ingin bersama-sama belajar ya Allah. Kami tahu kami lemah ya Allah. Kami ini tak punya ilmu ya Allah. Namun mohon ya Allah, beri kami kemampuan ya Allah dalam berbagi dan mencari ilmu-Mu ya Allah. Ampuni kami ya Allah, bila kami selama ini menjadi hamba yang tak pernah bersyukur, kurang bersyukur pada Engkau ya Allah. Ampuni kami ya Allah, bila hati kami masih jauh dari kebersihan. Temani kami ya Allah, temani kami ya Allah. Iringi kami ya Allah dalam majelis ilmu ini. Beri kami kemudahan dan pemahaman ya Allah. Terima kasih ya Allah atas kesehatan yang Kau berikan pada kami malam ini, sehingga kami dapat berkumpul bersama di bulan yang suci ini. Beri kami kemudahan dalam setiap urusan. Anugerahi keturunan bagi yang belum punya keturunan ya Allah. Dan berikan kesehatan bagi yang sedang sakit ya Allah. Ridhoi doa kami ya Allah, ridhoi cinta kami. Amin. Ya, saya nyapa dulu ya, ayah bunda. Apa kabar malam ini semuanya? Sehat-sehat? Insyaallah semua sehat ya.
Ini saya lihat ada beberapa guru. Izin ya, Mas Reza. Aduh, ada Mas Randy nih. Izin. Baik. Ayah Bunda, malam ini kita akan sama-sama belajar kembali, mengulang kembali ilmu tentang 1000 hari pertama kehidupan masa pertumbuhan anak. Ya, sudah terlihat ya screen-nya. Ya. Bagaimana suaranya bergema ya? Ya, oh alhamdulillah tuh ada Bunda Niki, ada Bunda Asia Medan. Alhamdulillah. Ada juga Pak Hairil Fauzan. Ini dari Tamiang ya? Pak Widyo. Ada gemanya Pak Widyo? Oh, alhamdulillah bagus, kata Mbak Faiz Isfahani dari Medan ya. Alhamdulillah. Iya Mbak Heni. Oke, sambil nidurin anak boleh. Saya juga sambil ditemanin anak nih Mbak. Mohon maaf ya sebelumnya kalau anak saya hilir mudik di belakang. Oh, boleh ke atas. Oh iya. Bentar ya. Minta dilihat supaya ke atasan dikit. Terlalu ke bawah. Ya. Ya, itu dia. Oke. Ya, alhamdulillah sudah bagus suaranya, alhamdulillah. Baik, Ayah Bunda, sahabat-sahabat semua, kawan-kawan, kita mulai saja ya, waktu pun sudah berjalan, sudah jam 9 malam. Ya. Saya hari ini membawakan dengan judul 1000 hari pertama kehidupan. Pentingkah? Seperti itu. Jadi, kita semua pasti sepakat lah ya, kalau anak itu merupakan anugerah yang terindah dari Allah. Anak merupakan amanah dan titipan dari Allah yang harus kita jaga. Gitu. Bahkan semua orang ingin diberi anak gitu. Karena anak merupakan salah satu kebahagiaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia gitu. Tidak hanya manusia, makhluk Allah. Nah, sekarang untuk kita menjaga anugerah Allah ini kan tentunya kita harus tidak hanya senang anak dilahirkan gitu. Tapi kita punya kewajiban untuk menjaga anak baik sehat jasmani, sehat rohani, kemudian kita juga harus memperjuangkan tumbuh kembangnya gitu, supaya menjadi anak-anak yang generasi unggul, generasi yang kompetitif saat dia menjadi pemimpin-pemimpin kelak. Gitu. Jadi apa sih yang harus kita siapkan, apa yang harus kita pelajari untuk mendapatkan anak yang sehat jasmani, sehat rohani, dan unggul kelak. Jadi, yang pertama adalah yang kita bahas ini outline-nya, apa sih 1000 hari pertama kehidupan itu?
apa sih yang dinamakan periode emas itu? Dan kapan sih sebenarnya yang dikatakan periode emas atau golden period itu? Mungkin ayah bunda udah sering dengar kata-kata golden period, masa emas anak, udah sering nih. Nah, nanti akan kita bahas itu. Dan kapan itu masa emas itu? Dan pertanyaan lain, mengapa sih sangat spesial gitu sampai dibahas 1000 hari pertama kehidupan emas ini? Kenapa harus dibahas? Kenapa harus dipelajari? Kenapa harus diketahui? Nah, kemudian apa yang dibutuhkan pada masa tersebut? Kemudian problem lain, apa yang terjadi bila masa-masa tersebut terganggu atau masa-masa tersebut abai kita melakukan controllingnya pada anak kita. Kemudian bagaimana sih peran orang tua dalam mengawal 1000 hari pertama kehidupan anak itu? Nanti kita bahas satu-satu ya. Bismillah. Gak mau share screen ya? Gak mau share screen ya? Sebentar ya, Mas. Gak mau share screen ya? Atau mau dibantu sama admin aja, Bunda, share screen-nya? Boleh? Oh, boleh. Mbak admin, minta tolong share screen materinya Bunda Lia. Nanti Bunda Lia tinggal next gitu aja ya, Bun ya. Ya. Mbak admin. Nah, sudah. Silakan dilanjut, Bunda. Ya. Nah, ini dia. Oke. Bisa next. Baik. Ya. Baik, kita lanjut. Jadi apa sih yang dinamakan 1000 hari pertama kehidupan itu gitu ya. Jadi 1000 hari pertama kehidupan adalah masa-masa emas di mana masa-masa penentu tumbuh kembang optimal anak dan kecerdasan anak. Di mana masa emas ini dimulai dari sejak terjadinya konsepsi atau pembuahan sampai anak berusia 2 tahun. Gitu. Jadi ini tadi sebenarnya pilihan ya. A, B, C, D. Harusnya tadi saya bikin kuis. Lupa. Jadi 1000 hari pertama kehidupan itu terjadi sejak masa pembuahan hingga anak mencapai usia 2 tahun. Kenapa? Karena di masa-masa 1000 hari ini, disinilah pertumbuhan otak anak tumbuh dengan cepat. Disinilah terjadi pertumbuhan sambungan-sambungan saraf di otak anak lebih cepat. Di 1000 hari ini juga pertumbuhan anak tumbuh linear lebih cepat. Baik otaknya maupun berat badan dan tinggi badannya. Jadi tumbuh cepat itu di masa 2 tahun pertama ini. Next, Mbak Ais. Next, Mbak Ais. Nah,
Ya. Sebelumnya. Ya. Jadi 1000 hari pertama kehidupan itu tadi kita sepakat sudah terjadi sejak masa konsepsi, masa pembuahan sampai usia 2 tahun. Disinilah periode-periode percepatan tumbuh kembang yang dimulai terbentuk sejak terbentuknya mulai janin sampai dalam kandungan sehingga anak berusia 2 tahun. Jadi di masa-masa kehamilan itu disitulah kita perlu intens gitu untuk meyakinkan nutrisi bayi cukup dari makanan ibu ke bayi. Di situ juga kita harus meyakinkan zat-zat gizi asupan ibu itu full 100% ke bayi. Jadi pada masa-masa kehamilan disinilah perlunya ibu untuk makan makanan yang bergizi agar semua asupan itu kembali ke bayi dan bertumbuh ke bayi. Karena kita ketahui di trimester pertama itu adalah mulai terbentuknya pertumbuhan organ-organ janin. Dan di trimester kedua, di situ pula terbentuk organ yang mulai sempurna. Ya, baik itu jantung, paru, dan lain-lain. Nah, kemudian, wah ini dari Mbak Ana, nutrisi cukup baik tapi ibu sedang stres bagaimana? Wah, bagus. Jadi memang perlunya mempersiapkan kehamilan itu enggak hanya pada ibu gitu, tapi perlu dukungan dari keluarga, dukungan suami, dukungan ayah ibu dari si ibu, ya, dukungan mertua, supaya apa? Supaya ibunya menjadi happy gitu, menjadi percaya diri gitu, dan ibu juga merasa kehamilannya merupakan suatu hal yang menyenangkan gitu. Karena kita ketahui di masa-masa kehamilan trimester pertama ibu akan mengalami perubahan emosional, kemudian perubahan bentuk tubuh gitu ya. Kemudian kadang-kadang ibu juga agak-agak sensitif gitu ya, mudah tersinggung, mudah marah seperti itu. Kemudian ibu mengalami mual-mual, emesis gitu. Nah itu tentu saja akan mempengaruhi psikologis ibu. Dan hal ini bila terjadi stres pada ibu, itu juga akan mempengaruhi pada bayi. Mungkin ibunya jadi nggak mau makan, jadi malas makan gitu, asupan nutrisinya kurang, sehingga itu akan menjadi gangguan pada pembentukan bayi, pembentukan otak bayi. Jadi setelah di masa kehamilan, ayah bunda mempersiapkan bayi gitu ya, dengan mengkontrol ke bidan atau mengkontrol ke dokter obstetri, obgyn gitu ya, untuk melihat apa gitu, untuk memantau perkembangan janin bayinya, sudah benar nggak, air ketubannya cukup tidak, seperti itu. Kemudian lingkar kepalanya cukup enggak, itu nanti di USG itu ya, minimal 4 kali dalam periode kehamilan. Dalam 9 bulan tuh minimal 4 kali USG disarankan. Untuk apa? Untuk memantau apakah berat badan bayi cukup gitu. Kemudian plasentanya berkembang baik apa tidak, air ketubannya cukup apa tidak gitu. Melilit enggak tali pusarnya gitu. Kalau terlilit tali pusarnya, otomatis oksigenasi ke janinnya kurang, nutrisi ke janinnya kurang, otomatis itu akan mempengaruhi pertambahan berat badan bayi. Nah, itulah dia salah satu hal yang mengganggu untuk pertumbuhan otak anak. Kemudian setelah bayi lahir, barulah kita concern kepada gizi dan nutrisi anak.
Ini kita concern pada usia 0 sampai 2 tahun. Sambil kita concern kepada tumbuh kembang dan stimulasi perkembangan anak. Seperti itu. Slide Mbak ya, baik. Next. Ya. Jadi kenapa sih 1000 hari pertama kehidupan ini sangat spesial ya gitu ya. Tadi udah kita bahas bersama. Karena di 1000 hari pertama ini disinilah kecepatan pertumbuhan otak yang paling tinggi. Disinilah kecepatan pertumbuhan berat badan pada anak. Di sini juga kecepatan pertumbuhan tinggi pada anak lebih cepat. Sehingga kecepatan pertumbuhannya itu terlihat linier. Linier itu meningkat ke atas. Nanti saya perlihatkan grafiknya. Kenapa di usia 0 sampai 2 tahun itu begitu cepat pertumbuhan linier otaknya. Kemudian pada 1000 hari pertama kehidupan ini, disinilah volume otak pada anak itu bisa mencapai 80 sampai 90% dewasa. Jadi sayang sekali nih, kalau di 1000 hari ini kita tidak menjaga pertumbuhan tumbuh kembang anak kita, itu sayang sekali. Volume otaknya itu tidak tercapai 80 sampai 90% dewasa. Dan apabila ini kita nggak tercapai gitu, atau terganggu masa pertumbuhan volume otak ini akan melanjut hingga permanen, nggak bisa diperbaiki lagi. Jadi golden period itu masa-masa peluang keemasan itu adalah di 1000 hari pertama kehidupan anak, mulai dari kandungan sampai usia 2 tahun. Next slide. Nah, ini merupakan grafik kecepatan pertumbuhan pada anak mulai 0 sampai usia pubertas ya. Tapi ini yang saya jabarkan, yang paling saya tekankan di sini adalah usia 0 sampai 2 tahun ya. Ini saya perlihatkan bahwasanya terlihat di sini grafik berat badan pada anak itu paling tinggi itu sampai mana dia? Nah, yang paling tertinggi itu sampai usia 1 sampai 2 tahun. Itu dia. Grafik di sebelah kanan kurva itu ya. Kurva itu terlihat paling tinggi itu usia 1 sampai 2 tahun. Itu grafik tinggi badan pada anak. Nah, inilah dia masa-masa emas yang mau kita kejar. Nah, dari tabel ini coba kita lihat ya, ayah bunda. Lihat tuh, anak usia 0 sampai 1 tahun. 0 sampai 12 bulan. Itu rata-rata kenaikan tinggi badannya itu 25 cm per tahun. Dan itu paling tertinggi dibandingkan anak usia 1 sampai 2 tahun. Atau anak usia 2 sampai 4 tahun. Lihat. Tinggi sekali ya ayah bunda ya. 25 cm per tahun. Kecepatan pertambahannya. Sementara pada anak-anak yang pada berat badan anak usia 0 sampai 12 bulan, itu lihat, penambahan berat badan per harinya juga sangat cepat. 0 sampai 3 bulan 30 gram per hari, 3 sampai 6 bulan itu 20 gram per hari gitu ya. 6 bulan sampai 12 bulan itu 10 gram per hari. Jadi kecepatan pertumbuhan berat badan anak dan kecepatan tinggi badan anak itu sangat-sangat pesat di usia 0 sampai 1 tahun. Sementara di atas 1 tahun, nanti dia naik berat badannya itu akan rata-rata sama gitu. 2 kilo per tahun. Jadi, disinilah dia, golden periodnya itu. Kenapa dok, kok kita concern banget dengan masalah berat badan? Karena
pertumbuhan otak anak itu linier dan berhubungan berbanding lurus dengan kenaikan berat badan. Jadi, kalau naik berat badannya, otomatis naik volume otaknya. Otaknya juga berkembang. Karena anak ini bersifat bayi ini ya, bayi itu sifatnya plastis ya, plastis. Jadi dia bisa beradaptasi gitu. Jadi kalau misalnya asupan makannya sedikit di usia 0 sampai 1 tahun, nah anak ini dia akan menyesuaikan diri sel-selnya. Oh, asupan aku dikit, jadi sel-selnya juga menyesuaikan diri, nggak mau tumbuh dengan pesatnya seperti itu. Jadi kalau dikasih nutrisi yang ada kuat, yang cukup, sel-sel pada tubuh anak juga menyesuaikan diri. Oh, ini asupannya banyak, ayo kita besarkan sel-sel tubuh kita. Jadi seperti itu. Luar biasanya Allah, Masya Allah. Sampai seperti itu Allah menciptakan manusia. Jadi, disinilah letaknya. Ingin volume otak anak bertumbuh, ingin otaknya bertumbuh pesat, maka naikkanlah berat badan anak. Dan apabila berat badan anak tidak naik optimal, dia akan berhubungan dengan tinggi badan. Kalau tidak naik berat badan, maka tidak juga naik, apabila tidak naik berat badan, maka otomatis tinggi badannya juga nggak naik. Jadi pertumbuhan volume otak tergantung dengan kenaikan berat badan, tinggi badan itu tergantung dengan kenaikan berat badan. Seperti itu. Next slide. Nah, di sini ada suatu penelitian 2008 dari Journal of Neuroscience. Nah, dari penelitian ini dijumpai bahwasanya pertumbuhan otak manusia itu dilihat di scan dengan MRI gitu ya. Jadi peneliti ingin melihat gimana sih pertumbuhan dan perkembangan otak manusia dari 0 sampai 2 tahun ini berdasarkan MRI gitu. Jadi dikumpulkanlah sampel anak, kemudian di MRI dan dilihat bagaimana volume otak anak usia 0 sampai 2 tahun. Ternyata dari kurva A, B, C, dan D ini, kita bisa lihat-lihat sama-sama ya Bunda ya. Lihat di kurva A. Di kurva A itu dari usia 0 sampai 2 tahun terlihat volume otak anak itu sangat pesat, linear ke atas gitu. Dan yang paling puncaknya itu volume otak anak di 2 tahun. Nah, juga di kurva B, hemisfer cortex. Juga paling puncaknya itu usia 2 tahun. Kemudian di kurva C, di otak besar, cerebellum. Itu paling tertinggi puncak pertumbuhannya di usia 8 sampai 2 tahun. Jadi, Masya Allah, Allah ini sudah menyiapkan begitu sempurnanya gitu manusia ya. Dari 0 sampai 2 tahun, apabila kita bisa memaintain gitu, kita bisa mengoptimalkan tumbuh kembang anak di usia ini, sudah tercapai, sudah bakal permanen gitu. Jadi usia 1000 hari pertama lah ini penentu anak kita nanti sukses nggak di masa depannya. Sukses nggak dia nanti berkompetisi dengan teman-temannya saat di sekolah gitu. Bisa nggak dia mencari solusi dengan masalah-masalahnya gitu. Di usia 2 tahun ini aja, nggak lama-lama. Gitu. Jadi inilah dia, mengapa kita harus aware, mengapa harus penting 1000 hari kehidupan anak ini.
Next slide. Next slide Mbak Ais. Ya. Back Mbak Ais. Back slide, ya oke. Nah, jadi dok, kalau tadi penting 1000 hari pertama kehidupan, jadi apa nih yang harus kita lakukan buat anak-anak kita gitu? Jadi anak itu mempunyai kebutuhan dasar. Ada 3 kebutuhan dasar pada anak. Apa itu? Yang pertama asah, yang kedua asih, dan yang ketiga asuh. Asah itu apa? Gitu. Asah itu adalah segala usaha yang bentuknya bersifat stimulasi untuk anak untuk memacu perkembangannya. Sementara kalau ASI adalah kebutuhan anak akan kasih sayang, rasa bangga, pujian orang tua. Nah, anak memerlukan itu, approach dari orang tuanya. Sementara kalau kebutuhan asuh itu adalah kebutuhan anak akan kebutuhan nutrisi, kebutuhan makan, minum, kemudian kebutuhan terbebas dari sakit gitu, yang dapat bisa dicegah dengan imunisasi seperti itu. Nah, ini kita bahas satu-satu. Next slide. Nah, asah. Asah itu adalah kebutuhan anak akan stimulasi agar perkembangannya terbentuk optimal gitu ya. Ini dilakukan kapan? Ini dilakukan pada saat anak usia mulai 0 sampai 6 tahun. Gitu. Disinilah kita mengasah kemampuan dasar anak. Jadi stimulasi pada anak banyak bentuknya, mulai dari stimulasi yang sederhana sampai yang high tech gitu. Tapi pada anak di sini yang dibutuhkan adalah stimulasi fisik misalnya. Stimulasi fisik, anak diajak ngobrol, diajak bermain gitu. Diikut sertakan pada aktivitas orang tuanya, nyuci mobil, atau membantu menyapu pada ibu itu juga stimulasi. Ya, jadi pada anak tuh butuh explore gitu. Jadi jangan sedikit-sedikit anak kita proteksi, aduh jangan keluar nanti kamu kena hujan atau main pasir atau dan lain-lain seperti itu ya. Jadi itu akan menghambat stimulasi pada anak, menghambat perkembangan anak. Kapan ini dilakukan? Siapa yang melakukan asah ini? Kebutuhan asah itu dapat diberikan oleh ibu, ayah, pengasuh di rumah, kakaknya, atau misalnya ada nenek, kakek, semua boleh memberikan stimulasi ini. Dan kemampuan-kemampuan apa saja yang dapat diberikan stimulasi pada anak pada masa ini. Jadi yang bisa kita stimulasi pada anak ini adalah untuk kebutuhan kemampuan motorik kasarnya gitu. Motorik kasar, terus kemampuan motorik halus, kemudian kemampuan bicara, sosialisasi, dan kemandirian, seperti itu. Jadi perkembangan anak ini harus semuanya terpenuhi, karena inilah kebutuhan dasar anak dari sisi asah, dari sisi stimulasi. Terus dok, kalau misalnya kebutuhan stimulasi ini fungsi utamanya apa gitu?
makin kita asah, makin kita stimulasi anak, itu akan terbentuk suatu tercapai kognitif, ya, pembentukan kognitif anak. Kognitif apa? Yaitu adalah kemampuan belajar, gitu ya, kemampuan belajar dan daya serap anak dalam memecahkan masalah. Kalau kemampuan sosial emosional itu kemampuan anak dalam berinteraksi, dalam bersosialisasi, gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang manggil namanya, dia menoleh, dia tersenyum, gitu. Nah, itu kita lakukan stimulasi atau rangsangan-rangsangan, gitu. Kemudian perkembangan anak lainnya apa? Misalnya anak butuh perkembangan akan bahasa, kemampuan bahasa dan komunikasi. Nah, ini gunanya apa? Untuk kemampuan pemahaman dan penggunaan bahasa. Jadi jangan sungkan-sungkan pada anak untuk ngobrol gitu. Walaupun dia masih nggak ngerti mandangin kita tetap harus wajib ngobrol. Adik kita makan, adik kita minum, seperti itu. Atau misalnya dia nunjuk-nunjuk gitu, dia malas misalnya ngomong. Kita tetap harus arahkan dia untuk bisa bicara gitu. Kamu mau apa? Jangan pakai bahasa isyarat gitu. Makan, minum, seperti itu. Itulah jadinya hal-hal yang harus kita latih dan kita rangsang pada anak untuk kemampuan kecakapan bahasanya. Kemudian kalau kemampuan motorik halusnya seperti apa? Misalnya anak-anak kemampuan dalam menggunakan otot-otot kecil. Misalnya dalam mengambil benda dengan 2 buah jari gitu, ngambil kelereng gitu. Nah, itu kemampuan-kemampuan otot kecil. Kalau motorik kasar apa? Misalnya itu kemampuan dalam menggunakan otot-otot besar. Misalnya anak-anak kita latih dengan duduk, berdiri, berjalan dan berlari, bahkan naik sepeda seperti itu. Jadi hal-hal ini tidak bisa ya tiba-tiba anak menjadi bisa dengan sendirinya. Anak-anak haruslah membutuhkan stimulasi dari orang tua dan orang-orang di sekitarnya. Next slide. Nah, kemudian kebutuhan dasar pada anak yang kedua adalah kebutuhan akan asuh. Waduh, sudah 9:30 ya. Kebutuhan akan asuh ini contohnya apa? Jadi misalnya, salah satunya adalah kebutuhan akan IMD. IMD itu adalah inisiasi menyusu dini. Ya. Jadi, ya, maaf ada suara gangguan. Ya. Jadi kebutuhan akan asuh pada anak itu yaitu adalah kebutuhan akan pemenuhan ASI gitu ya. Kapan ASI ini diberikan pada anak? Itu ASI eksklusif mulai 0 sampai 6 bulan. Apa itu ASI eksklusif? ASI eksklusif itu pemberian cairan dari susu ibu tanpa ada penambahan cairan lain. Seperti air putih dan lain-lain. Kecuali saat itu anak memerlukan obat-obatan. Nah, ASI ini bisa kita mulai itu sejak bayi lahir. Setelah lahir di 1 jam pertama, itu bayi bisa langsung disusui ibunya. Namanya adalah inisiasi menyusu dini. Jadi inisiasi menyusu dini itu merupakan fase terpenting, di mana di 1 jam pertama itu, bila bayi sudah mulai mencari, puting payudara ibunya, dan berhasil mengisap, insya Allah makin banyak ASINya. Seperti itu. Jadi, kalau di beberapa orang tua, dalam pengalaman praktek saya, beberapa ibu ini nggak percaya diri dengan ASINya. Jadi kalau kita bilang, gimana Bu, sudah mulai menyusu bayinya gitu. Lalu jawabannya, ASI saya belum ada dong. Gitu. Jadi nggak seperti itu ya. Jadi Allah itu maha hebat. Allah itu sudah mencukupkan
energi pada bayi itu mulai lahir sampai 72 jam. Jadi 72 jam pertama itu, walaupun ASI ibunya hanya sedikit keluar, itu sudah mencukupi. Jadi nggak perlu takut gitu. Jadi nggak perlu buru-buru, ASI-nya nggak ada, langsung ganti dengan sufor, nggak seperti itu. Jadi ASI diberikan pada bayi diberikan ASI oleh ibu di 3 hari pertama itu bukan untuk memberi minum, tapi tujuannya adalah untuk merangsang pembentukan ASI. Makin sering disusui, itu otomatis akan terproduksi ASI dari hisapan mulut bayi. Seperti itu. Jadi jangan buru-buru bilang nggak ada ASI, ya memang nggak ada lah. Nanti sampai 3 hari baru makin banyak bertahap. Makin sering disusui, setiap 2 jam sekali, 10 menit kanan, 10 menit kiri, insya Allah makin banyak ASI-nya. Mungkin nanti ini khusus untuk sharing tentang ASI, kita akan ada sesi khususnya kali ya Mas Febri. Ini sangat komprehensif sekali nih masalah ASI. Panjang nanti kita bahasnya. Ya, jadi itu adalah kebutuhan asuh pada bayi. ASI, pemenuhan ASI. Jadi ASI eksklusif diberikan selama 6 bulan. Setelah 6 bulan, bayi boleh melanjutkan ASI sampai usia 2 tahun. Setelah didampingi MPASI nantinya. Ya. Kemudian sudah ada pertanyaan ya. Nanti ya Bun, insya Allah kita akan ada sharing khusus tentang ASI lah nanti. Panjang sekali nih ilmu ASI ini. Masya Allah ya Allah ini. Panjang sekali ilmunya. Nggak cukup satu sesi. Nah, kemudian kebutuhan anak lainnya adalah kebutuhan akan imunisasi. Gitu. Kenapa sih dok mesti diimunisasi? Gitu. Kenapa? Karena Allah itu memberi pilihan pada kita. Kita mau beralih dari takdir sakit apa menjadi takdir sehat. Jadi tujuan imunisasi adalah memberi kekebalan pada anak tanpa harus menjadi sakit terlebih dahulu. Jadi imunisasi diberikan pada anak itu untuk penyakit-penyakit yang spesifik bisa dicegah. Seperti TBC, polio, seperti itu. Tetanus gitu, campak gitu ya. Bayangkan kalau misalnya nih anak kita yang harusnya tadi nggak harus kena TB gitu, terus dia kena TB. Gitu. Atau misalnya anak kita yang tadinya harus kebal dengan infeksi otak gitu, nah kemudian dia kena radang otak, kemudian terjadi kecacatan otaknya. Cacat otaknya, kemudian anaknya menjadi lumpuh gitu. Nah, kita nggak mau ini terjadi pada anak kita. Karena tugas kita adalah menurunkan angka kesakitan dan angka kecacatan pada anak. Saya rasa kayak Bunda setuju lah untuk ini ya. Sama-sama kita berusaha berikhtiar untuk menyehatkan anak-anak kita. Nah, kemudian kebutuhan asuh lainnya berikutnya adalah apa? Kebutuhan akan makanan pendamping ASI. Makanan pendamping ASI ini merupakan suatu asupan nutrisi yang kita berikan setelah anak selesai 6 bulan. Yang tadinya 6 bulan pertama hanya minum ASI aja ini. ASI, ataupun kalau misalnya bayinya nggak beruntung, nggak dapat ASI, ya cairan saja. Nah, di usia 6 bulan ke atas, produksi ASI ibu otomatis juga menurun. Nah, karena produksi ASI menurun, maka diberikanlah makanan pendamping ASI. Makanan pendamping ASI ini merupakan penentu nantinya, penentu peningkatan berat badan dan tinggi badan pada anak. Nah, di fase ini
di fase ini, kalau asupan nutrisi pada anak tidak tercukupi, ini akan sangat mengganggu pertumbuhan otaknya. Nah, apa-apa saja ini kebutuhan nutrisi pada anak ini? Jadi, sejak tahun 2014, Riskerda itu udah menetapkan makanan terbaik yang bergizi pada anak itu bukan lagi 4 sehat 5 sempurna, Ayah Bunda, tapi sudah makanan dengan gizi seimbang. Apa itu makanan dengan gizi seimbang? Yaitu kumpulan makanan, kumpulan pangan yang tersedia di daerah itu yang disesuaikan dengan komposisinya kebutuhan anak. Jadi anak harus terpenuhi baik itu karbohidrat, kemudian protein hewani, protein nabati, kemudian lemak, kemudian serat, dan satu lagi lemak tadi udah ya, lemak udah. Nah, jadi kebutuhan akan zat makro ini harus terpenuhi. Setelah itu kemudian zat mikro berupa vitamin dan mineral. Nah, di sini apabila kita gagal memberikan asupan nutrisi, nah ini kita juga takut ini akan menjadi gangguan nantinya pada pertumbuhan anak. Baik, slide next. Nah, ini tadi udah kita jelaskan ya, apa itu yang dikatakan IMD, yaitu inisiasi menyusu dini, yaitu adalah fase 1 jam pertama kelahiran. Jadi, bayi kita letakkan di dada ibu, tanpa kita paksa dia menghisap, jadi biarkan saja gitu, bayinya mencari sendiri puting ibu selama 1 jam pertama. Dan biasanya itu naluriah, kemudian bayi akan mencari puting ibunya sendiri dan menghisap. Disitulah kemudian akan terbentuk hormon oksitosin ya. Kemudian hormon itu mengantarkan sinyal ke otak ibu bahwasanya sudah saatnya mengeluarkan ASI, seperti itu. Ya, next slide. Nah, keuntungan IMD ini apa sih dok? Gitu kan nggak harus 1 jam pertama gitu. Nah, keuntungannya adalah IMD ini pada saat bayi melakukan IMD di dada ibu itu adalah skin to skin contact ya. Skin to skin contact itu merupakan proses termoregulasi gitu ya. Jadi pada saat bayi keluar dari rahim ibu yang tadinya di dalam rahim itu hangat suhunya gitu, tiba-tiba bayi keluar gitu dari luar rahim ibu yang notabene suhunya tidak sehangat di dalam rahim ibu gitu. Nah, begitu didekatkan didekatkan ke dada ibu, dilakukan sentuhan kulit bayi dan ibu gitu. Itu akan mengantarkan panas dari suhu tubuh ibu ke bayinya gitu. Jadi ada suatu proses pengaturan suhu sehingga bayi merasa aman, nyaman, dan perhatikan, nanti biasanya bayinya nggak akan nangis. Bayinya merasa nyaman, merasa masih seperti di dalam rahim ibu gitu ya. Jadi dia di dalam pelukan ibu gitu. Kemudian keuntungan IMD apa? Merangsang kolostrum. Jadi kolostrum itu pada saat dihisap bayi pertama kali yang keluar itu ada kolostrum. Kolostrum itu seperti zat susu yang warnanya kuning pekat. Kalau orang awam bilangnya butek. Jadi itu bukan susu yang air basi gitu yang harus dibuang, jangan ya Bu ya Bunda. Sangat-sangat banyak itu zat-zat gizinya. Jadi itu kayak akan imunoglobulin dan lain-lain gitu ya. Jadi sangat-sangat diperlukan bayi. Kemudian keuntungan ketiga IMD apa? Proses bonding gitu. Bonding approach ya. Terjadi keterikatan batin antara bayi dan ibu, sehingga terjadi proses kasih sayang antara bayi dan ibu. Seperti itu. Next slide. Nah, tadi udah dijelaskan ini ASI eksklusif selama 6 bulan, kemudian dilanjutkan hingga usia 2 tahun. Next slide. Nah, ini tadi imunisasi juga sudah saya jelaskan ya secara sedikit. Imunisasi
Kalau bisa dilengkapin sesuai jadwal. Dan kalau bisa terlambat gimana dok? Nggak apa-apa, bisa kita catch up, kita kejar. Karena tidak ada kata terlambat untuk dilakukan imunisasi pada anak. Slide. Nah ini imunisasi berdasarkan Permenkes nomor 42 ya. Jadi ada imunisasi dasar, kemudian imunisasi pada bayi 2 tahun ke atas dan pada anak sekolah di kelas 1 SD. Slide. Nah, ini juga tabelnya tahun 2017 ya berdasarkan rekomendasi Ikatan Dokter Anak Indonesia. Jadi tabel imunisasi anak usia 0 sampai 18 tahun. Oke, slide. Nah, ini MPASI. Sekarang gini, dok, gimana caranya kita mau tahu apakah anak kita siap apa tidak gitu diberikan MPASI gitu. Kapan gitu. Nah, jadi MPASI ini kita lihat berdasarkan WHO dikatakan bahwasanya kebutuhan akan nutrisi ASI itu sudah mulai berkurang di usia 6 bulan ke atas. Jadi usia 6 bulan ke atas produksi ASI sudah mulai berkurang, otomatis harus dikasih makanan pendamping ASI. Nah, di usia 6 bulan inilah kita mulai memperkenalkan makanan-makanan pendamping ASI. Yang kalorinya kita harus yakinkan ini cukup, ya, sesuai gizi komposisi kebutuhan gizi yang seimbang. Kemudian kita lihat, biasanya anak-anak kalau dia udah siap untuk memulai makan, itu biasanya pertama kepalanya sudah tegak, gitu ya. Kepalanya sudah tegak, kemudian dia mulai menunjukkan ekspresi ingin makan gitu. Jadi kalau ibunya misalnya megang makanan sesuatu, dia ingin ikut-ikut meraih gitu. Nah itu tanda kesiapan makan pada anak. Atau misalnya kita makan gitu, dia mulai ngeliatin gitu, kepengen gitu. Nah itu tanda kesiapan makan anak. Nah ini juga kita lihat responsif feedingnya gitu ya. Bagaimana respon makannya? Tanda kesiapannya misalnya dia sudah tidak mulai lagi kita kasih makanan tim saring gitu, dia tidak muntah atau tidak tersedak gitu. Nah itu juga mulai tanda-tanda kesiapan makan pada anak. Kemudian lagi ya kita harus meyakinkan bahwasanya saat penyajian makanan juga harus bersih, higienis ya, alat-alat makan higienis, kemudian zat-zat makanan, bahan-bahan makanan yang kita berikan juga cukup gizinya gitu ya, tidak hanya sekedar sayur melulu ya. Sementara pada anak itu yang menentukan berat badannya adalah protein. Jadi harus ada dalam piring makan anak kita itu harus ada karbohidrat, protein hewani. Nah, karbohidrat apa misalnya? Nasi. Kalau nggak ada nasi dok, boleh gandum, bubur, atau boleh nggak suka nasi, boleh roti, boleh. Atau misalnya jagung, nah itu dia. Kemudian protein hewani contohnya apa? Protein hewani contohnya ikan, daging, hati ayam, telur. Nah, kemudian di piring anak kita juga wajib ada protein nabati. Apa itu protein nabati? Protein nabati itu misalnya contohnya tahu, tempe, atau kacang-kacang, kacang merah. Nah, seperti itu, kacang-kacangan ya. Kemudian harus ada lemak. Nah, lemak ini sangat penentu ya. Kenapa? Karena dia merupakan zat yang membersamain terbentuknya hormon pertumbuhan pada anak nantinya. Jadi lemak ini yang paling terpenting ada apa tuh? Misalnya omega 3, omega 6. Nah, kalau omega 3 itu yang paling tersering itu ada di minyak ikan. Tuh. Kebalik nggak saya ya? Kalau omega 3 di minyak ikan. Kalau omega 6 di daging, ikan. Nah, jadi yang paling harus kita penuhi pada anak. Kalau misalnya minyak ikan nggak ada dok, bisa penggantinya minyak goreng. Jadi setiap sayur anak atau
lauknya lagi hangat-hangat, kasih 1 sendok atau 2 sendok teh minyak goreng, boleh. Yang paling bagus lagi apa? Minyak zaitun. Nah, ini paling tinggi omega 3, omega 6. Jadi, setiap anak kita makan 3 kali sehari itu, setiap makan harus kita tambahkan minyaknya. Itu wajib untuk pengganti lemaknya. Karena anak-anak nggak bisa makan dengan volume besar. Jadi kita harus kasih dengan volume kecil tapi kalorinya mencukupi. Seperti itu. Kemudian apalagi? Serat. Kebutuhan serat ini pada anak nggak perlu banyak. Beda sama kita orang dewasa. Orang dewasa harus banyak serat. Supaya apa? Supaya nggak naik berat badannya. Nah, kalau pada anak ini nggak perlu banyak seratnya. Jadi serat pada anak hanya untuk fungsinya perkenalan. Perkenalan ya. Perkenalan akan sayur, perkenalan akan buah gitu. Jadi nggak perlu banyak volumenya. Karena kalau terlalu banyak serat akan mengakibatkan anak jadi cepat kenyang. Seperti itu. Ya, next slide. Nah, apa yang terjadi bila di masa-masa 1000 hari ini terganggu atau di masa 1000 hari ini kita nggak tercapai gitu, nggak optimal asupan nutrisinya, stimulasinya, dan lain-lain, atau anak gampang sakit, turun lagi berat badannya gitu, sakit, turun lagi berat badannya. Akibatnya apa? Kalau di usia sampai di usia 2 tahun, anak tidak tercapai berat badan 12 kilo, otomatis pertumbuhan otaknya tidak sesuai volume anak usia 2 tahun dengan berat badan 12 kilo. Otomatis perkembangan kognitif dan kecerdasannya tidak optimal. Terus pertumbuhan tingginya gimana? Kalau tadi kita udah sepakat, kalau berat badan tidak naik, otomatis tinggi badan juga tidak naik. Artinya pertumbuhan tinggi secara linear tidak tercapai. Akibatnya anak apa yang kita takutkan? Mengalami stunting. Jadi stunting itu apa? Stunting itu perawakan pendek gitu. Anak sesuai tinggi, sesuai gaya seusianya yang sama jenis kelamin. Jadi anaknya terlihat lebih pendek dan lebih kurus gitu. Dan ini yang menjadi PR bagi kita. Ini yang kita harapkan tidak terjadi pada anak kita. Karena kalau anak sudah tidak tercapai berat badan 12 kilo minimal di usia 2 tahun, itu nanti di usia 8 tahun dalam penelitian, dia nggak akan tercapai tinggi rata-rata usia 8 tahun. Atau di prapubertas, dia nggak tercapai tinggi badannya seperti teman-temannya di masa prapubertas. Jadi anaknya terlihat pendek. Nah, bagaimana pertumbuhan organnya? Nah, bila misalnya nih kita tidak abai nih di 1000 hari masa pertumbuhan 1000 hari kehidupan anak, itu bisa terjadi gangguan organ. Nah, kalau sudah terjadi gangguan pertumbuhan organ, misalnya kita nggak tahu nih ada kelainan-kelainan pada anak kita, baik itu jantung misalnya ataupun ginjal dan lain-lain, itu akan nantinya akan menjadi penyakit degeneratif saat dia di usia dewasa muda atau tuanya. Jadi misalnya nih anak yang tadinya asupannya kurang gitu ya, kebutuhan akan insulinnya kurang, bisa akan mengalami diabetes, bisa. Atau misalnya anaknya obesitas, bisa akan mengalami diabetes, bisa. Dan lain-lain sebagainya. Penyakit-penyakit yang akan dialami secara kronis seperti itu. Next. Nah, bagaimana peran orang tua dalam mengawal 1000 hari pertama kehidupan ini? Nah, yang pertama adalah orang tua wajib menambah pengetahuan, menambah knowledge. Tadi yang tadinya mempersiapkan kehamilan, orang tua harus udah tahu, harus makan makanan yang bergizi, kemudian wajib minum asam folat gitu ya, untuk pembentukan organ pada trimester pertama. Kemudian orang tua juga harus tahu persiapan supaya ASI-nya jadi banyak, itu sebelum lahir orang tua harus tahu tuh
ilmu ASI gimana gitu ya. Gimana misalnya kalau nanti payudara saya misalnya mohon maaf, misalnya payudara ibu mengalami puting lecet gitu. Jadi ASINya jadi produksi ASINya terganggu, ibunya kesakitan, itu harus tahu. Nah, wajib hukumnya orang tua harus menambah pengetahuan. Supaya apa? Supaya kalau terjadi nanti gangguan pada anak, orang tuanya udah nggak takut lagi seperti itu. Nggak apa namanya, tetap percaya diri gitu untuk kelangsungan pertumbuhan anak. Kemudian yang kedua, mengkontrol kehamilan, ya, mengkontrol kehamilan minimal 4 kali selama kehamilannya. Kemudian pemantauan tumbuh kembang anak, ya. Pemantauan tumbuh kembang anak tadi apa? Misalnya memantau berat badan anak, tinggi badan anak, dan lingkar kepala anak. Jadi kalau misalnya ke posyandu atau ke dokter anak gitu diukur-ukur lingkar kepalanya, itu bukan sekedar ukur-ukur lingkar kepala ya Bunda. Jadi itu ada maknanya. Kalau lingkar kepala anak kecil artinya volume otaknya kurang gitu. Lingkar kepala anaknya kurang gitu. Pertumbuhan linear otaknya juga kurang. Jadi itu juga ada maknanya. Terus kalau misalnya untuk mantau tumbuh kembang, nah ini saya sarankan coba download Primaku, Ayah Bunda. Download aja aplikasi Primaku, nanti di situ ada kita masukkan nama anak kita, berapa usianya, jenis kelamin, berat badan, tinggi badan, nanti di situ diukur. Nanti di aplikasi itu dikasih tahu, oh anaknya ternyata malnutrisi, anak kita berat badannya cukup, gizinya baik, di situ ada nanti Bunda. Atau misalnya di situ nanti di aplikasi Primaku itu, nanti ada dijelaskan stimulasi anak usia 0 sampai 3 bulan ini. Nanti dipandu, semuanya dipandu. Jadi kita nggak perlu buru-buru bertanya ke ahli anak dulu gitu ya. Kita lihat dulu. Kalau anak saya ternyata dari sabar itu memenuhi, ya sudah aman gitu. Tapi kalau misalnya terjadi penyimpangan gitu, cepatlah gitu kita bawa ke ahli anak gitu. Untuk kita lakukan deteksi sejak dini. Ini kok anak saya belum bicara. Harusnya misalnya usia 6 bulan dia harus sudah mengeluarkan suara ngoceh-ngoceh. Ini kok belum gitu. Nah, berarti kan sudah kita lihat ada penyimpangan gitu. Nah, ini harus aware gitu. Kita harus cepat sadar. Oh, ini harus kita bawa ke ahli anak gitu. Untuk melihat tumbuh kembangnya ini gimana stimulasinya, apa yang kita lakukan, apa yang kita cari tahu ini penyebabnya, seperti itu. Kemudian juga kita harus memberikan imunisasi dan mendeteksi anak sejak dini tadi ya, untuk lebih cepat mengkoreksi apabila terjadi penyimpangan tumbuh kembang pada anak. Slide. Nah ini merupakan slide saya terakhir ya. Bagaimana peran orang tua dalam mengawal tumbuh kembang anak. Ini saya kutip dari Quran surat An-Nisa ayat 9 ya. Ini sebelumnya saya udah konsultasi dengan guru kita Ustadz Dudin untuk mengeluarkan ayat ini, dan alhamdulillah Ustadz Dudin menyetujui gitu. Jadi ayat ini adalah menceritakan bahwasanya bagaimana kita perlu memperjuangkan anak kita gitu, menjaga anak kita untuk sehat, tidak hanya sehat jasmani tapi rohani dan lain-lain. Ini saya bacakan, Bismillahirrahmanirrahim. Wal yahsyalladzi law taraku min khalfihim dzarriyah di'afan khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Jadi yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Shadaqallahu azim. Jadi di sini Allah juga ternyata sudah mengimbau kita gitu. Sebagai orang tua yang sudah dianugerahi titipan anak, hendaknya kita tidak boleh meninggalkan anak-anak yang lemah gitu. Baik itu lemah jasmani, rohani, finansial, ekonomi dan lain-lain. Jadi di sini kita harus memperjuangkan masa depan anak kita. Kemudian sambungan lagi adalah Allah menghendaki kita bertakwa.
selain berikhtiar dan mencari ilmu yang benar. Ya, jadi hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar itu bisa jadi kita mencari sumber-sumber ilmu yang benar seperti itu. Next slide. Ya, next lagi. Next slide. Ya, next slide lagi. Ya, saya rasa sudah cukup slide saya sampai di sini. Take home message sharing kita hari ini adalah malam ini adalah yuk sama-sama kita ayah bunda jaga anak kita siapkan pengetahuan kita siapkan ilmu kita bagi calon-calon ayah ibu gitu untuk mempersiapkan anak-anak generasi yang sehat, generasi yang unggul, generasi muslim yang soleh dan soleha. Yang kita harapkan ini menjadi pemimpin-pemimpin nantinya. Menjadi pemimpin muslim. Jadi apabila kita siap dalam 2 tahun pertama anak, dalam 1000 hari pertama anak, insya Allah ini akan menjadi tanggung jawab kita bersama mempersiapkan generasi-generasi emas di kemudian hari. Saya rasa demikian saja ayah bunda dan sahabat-sahabat semuanya. Mohon maaf apabila ada istilah-istilah yang sukar dipahami gitu ya. Mudah-mudahan ya segala yang baik itu datang dari Allah dan yang tidak baik tentu saja dari saya. Demikian saja Mas Febri, saya kembalikan ke Mas Febri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah ya. Ini nggak cukup nih kayaknya ngobrol-ngobrol tentang pola pengasuhan bareng Dokter Lia 1 jam sampai 2 jam gitu. Kayaknya nggak cukup. Mungkin nanti bisa ditunggu sesi part 2-nya ya, Bunda ya. Insya Allah. Insya Allah. Tapi tadi yang disampaikan itu banyak hal yang sangat menginspirasi tentunya, banyak hal yang bisa dipraktikkan tentunya. Salah satunya mempersiapkan nutrisi terbaik ya buat bayi dengan cara bundanya juga harus mengkonsumsi makanan yang baik pula. Dan juga kenapa kita bahas tentang 1000 hari pertama kehidupan anak, karena 1000 hari kehidupan anak adalah masa emas pertumbuhan anak. Dan juga tadi juga dijelaskan juga sama Bu Dokter Lia ya tentang grafik tumbuh kembang anak, terus kebutuhan dasar anak, ada asah, ada asuh, dan juga ada asih tentunya. Baik, jazakillah khair kepada Bu Dokter Lia ya. Makasih banyak nih sudah berkenan sharing-sharing di Bila Family Class kali ini. Mudah-mudahan ini bisa jadi ilmu yang luar biasa buat kita semua dan juga bisa jadi jariah juga nih buat Bu Dokter Lia. Baik teman-teman semuanya, seperti yang kita sampaikan sebelumnya ya, bahwa setiap Bila Family Class ini kita akan bagi-bagi hadiah tentunya. Kita berikan kesempatan yang insya Allah dapat ilmunya, dan kita juga berikan kesempatan untuk teman-teman bisa dapat amal jariahnya, sekaligus juga bisa dapat hadiah-hadiahnya. So teman-teman semuanya harus aktif tuh untuk buat resume yang banyak tuh, hal-hal yang menginspirasi tentunya yang tadi disampaikan oleh Bu Dokter Lia. Untuk teman-teman semuanya rajin buat resume. So teman-teman banyak hal yang menginspirasi, silakan buat resume-nya, ikuti challenge-nya, insya Allah teman-teman dapat ilmunya, dapat jariahnya, dan juga insya Allah juga dapat hadiahnya. Syaratnya gampang banget tuh. Itu udah di-share ya sama Mbak Admin. Syaratnya gampang banget, tinggal share resume atau poin apa yang paling mengena dari materi barusan di sosial media teman-teman semuanya, plus judul kajiannya. Sertakan juga hashtag Bila Verbal Indonesia, Bila Family Class, dan juga hashtag judul malam hari ini, yaitu 1000 hari pertama anak pentingkah. Dan juga jangan lupa tag juga jika di Facebook @bilafid dan juga @waslizakiyah, yaitu Bu Dokter Lia ya. Jika di Instagram @bilafid, @asasaifullah, Wasli Zakiyah, dan juga 3 teman kamu yang harus tahu nih tentang Bila Family Class ini. Insya Allah pemenang akan diumumkan pada Bila Family Class selanjutnya. Baik, ini waktunya sudah sangat terbatas nih, Masya Allah. Tapi sebelum kita masuk
sesi tanya jawab nih. Ini ada hal yang akan disampaikan oleh Mas Asa Saifullah selaku CEO dari Believe Herbal Indonesia. Kepada Mas Asa dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semuanya yang masih hadir berkenan untuk nyimak. Terutama buat Dr. Lia, jazakillah khair, Masya Allah, dahsyat sekali. Ya, awalnya nih beliau diminta susah banget ini ya, padahal ilmunya luar biasa. Saya mau tanya ke teman-teman nih, kira-kira ilmu yang dibagikan sama beliau itu penting atau penting banget nih? Kalau mau komentar, saya mau tanya. Penting banget ya, setuju ya kalau ini ilmunya penting banget ya. Jadi memang saya udah bujuk beliau dari awal, ini ilmunya sangat luar biasa dok, dibutuhin oleh masyarakat luas ya. Apalagi kita di keluarga besar peradaban IOA, keluarga besar PPA, kita punya nih banyak nih dokter-dokter yang ilmunya ya luar biasa ya. Dan profesi-profesi lainnya yang juga ilmunya luar biasa ya. Mudah-mudahan PPA atau peradaban IOA ini bisa menjadi wasilah nih, wadah-wadah pembelajaran ya sebagai sharing-sharing terbaik yang mudah-mudahan saya doakan pahala jariahnya terus mengalir nih, terutama malam ini buat dokter Lia ya. Seperti itu. Jadi ini saya mohon maaf nih menyela sedikit nih karena yang tanya udah banyak banget. Insya Allah nanti kita jadwalkan nih, kayaknya bukan cuma part 2, tapi part 3, part 4, part 5, sampai seterusnya nih. Nanti insya Allah ya. Sip. Baik, terima kasih teman-teman sebelumnya. Jadi ini izin saya menginformasikan satu hal ya, bahwa program Believe Family Class ini salah satu tujuan kami di Believe Herbal Indonesia memang untuk berusaha mewujudkan keluarga yang sehat, sakinah, dan sejahtera. Salah satu poinnya adalah pembelajaran Believe Family Class. Jadi mudah-mudahan dengan ini akan terlahir tuh nanti memang pejuang-pejuang peradaban yang lahir dari rahim keluarga Indonesia. Ya, gimana jadi bisa pejuang peradaban kalau kitanya sendiri, keluarga Indonesia sendiri ya tidak dibekali dengan ilmu-ilmu terbaik tentunya ya untuk semakin menguatkan keluarganya, sakinah keluarganya dan bisa sejahtera finansialnya. Dan mohon izin saya di kesempatan kali ini untuk memberikan satu informasi ya. Insya Allah mohon doanya kita dari Believe Herbal Indonesia dalam waktu dekat kita akan meluncing sebuah program ya. Kalau Believe Family Class itu kita memang berusaha memberikan edukasi keluarga Indonesia dalam ya berkaitan dengan family semuanya ya. Insya Allah kita akan segera launching program kita ya sebagai wasilah untuk mensejahterakan keluarga Indonesia, yaitu Believe Family Planner. Apa itu Believe Family Planner? Ya, kita tagline-nya adalah dari keluarga membangun peradaban IOA. Ini tidak saya bocorkan di sini, mohon maaf, karena memang kita launching nanti sudah terjadwal insya Allah di teras PPA hari Selasa besok tanggal 27 April bersama para guru-guru kita semua. Ya, insya Allah kedepannya juga mohon doanya mudah-mudahan istiqomah di program Believe Family Class ini juga bisa menghadirkan guru-guru yang lain ya. Yang lain yang mudah-mudahan bisa terus bermanfaat untuk keluarga Indonesia. Nah, ini mungkin sedikit teasernya aja nih ya. Dan saya juga ingin memberikan satu kesempatan spesial buat khusus yang nyimak Believe Family Class hari ini. Apa sih Believe Family Planner? Yuk kita saksikan sedikit saja satu video berikut. Yuk bergabung dalam program Family Planner dari Believe Herbal Indonesia. Yuk gabung dalam program Family Planner. Yuk gabung dalam program Family Planner. Yuk gabung dalam program Family Planner. Gabung yuk. Yuk gabung. Yuk join bersama saya sekarang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik ya. Ini itu sedikit ya bocorannya, teasernya nggak bisa saya berikan lebih banyak karena waktunya terbatas. Informasinya juga masih terbatas. Memang
Jadi jangan sampai nggak ngikutin nanti launchingnya di Teras PPA dengan tema dari keluarga membangun peradaban IOA. Tapi khusus buat teman-teman malam ini saya mau ngasih penawaran spesial. Yang mau ikut waiting list Family Planner ya untuk mendapatkan penawaran spesial sebelum masa launching nanti, silahkan bisa klik link yang tertera di layar ini atau mungkin bisa minta tolong admin untuk share di kolom chat ya. Nanti silakan tinggal chat saja, teman-teman tinggal klik saja. Nanti di situ teman-teman akan dibantu sama admin untuk diberikan penawaran spesial ya. Mungkin itu bisa saya sampaikan ya. Sampai jumpa di BFC berikutnya dan sampai jumpa di launching Family Planner hari Selasa besok di Teras PPA spesial dengan tema dari keluarga membangun peradaban ya. Mungkin bisa dilanjutkan karena sudah banyak banget yang ngantri buat bertanya sama Dr. Lia ya, spesial materi kita hari ini terkait dengan 1000 hari masa, bisa dibilang apa ya, masa emas anak lah. Ini istri saya juga nyimak dari tadi nih ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya doakan pahala jariahnya terus mengalir. Barakallah buat Dr. Lia dan semua ayah bunda yang nyimak malam ini. Akhir kata dari saya kembalikan lagi ke Mas Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Insya Allah nanti hari Selasa ya akan ada launching Family Planner. Jadi stay tune terus, catat tanggal mainnya. Baik, ini waktunya udah sangat terbatas nih Masya Allah. Tapi kita akan berikan kesempatan tentunya untuk bisa 1-2 penanya ya. Untuk bisa sharing atau bertanya ke Dr. Lia. Silakan untuk teman-teman bisa menggunakan fitur raise hand. Atau juga bisa di kolom chat yang ada untuk bisa bertanya langsung kepada Bunda Dr. Lia. Ini sudah ada yang raise hand ya dari Mbak Iswa Hasanah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Mbak Iswa Hasanah. Bisa dibuka ya suaranya? Baik. Alhamdulillah. Silahkan Bunda. Assalamualaikum Dr. Lia. Waalaikumsalam Kak Iswa. Ya. Masya Allah bisa ikut materi keren. Tapi tadi ikutnya nggak dari awal dong. Ikutnya tadi dari yang 3 hari pertama bayi lahir itu kan IMD ya. Nah, jadi ingin bertanyanya di situ dok. Di situ tadi kan ada tadi dokter terangkan bahwa di 3 hari pertama bayi lahir itu kan IMD. Dan IMD itu tujuannya bukan untuk memberi bayi minum atau bukan untuk bayi minum atau makan gitu kan. Tapi untuk merangsang ASI itu untuk produksi. Gitu kan ya dok? Benar. Benar. Jadi yang mau saya tanyakan itu apakah dengan begitu cukup untuk si bayi, untuk memenuhi nutrisi si bayi. Kemudian indikatornya bayi itu cukup nutrisinya dari ASI itu bagaimana dok? Gitu. Karena kan biasanya nih kalau ibu-ibu muda, mama-mama muda nih ya kan yang baru melahirkan itu kan apa ya? Kalau misalnya knowledge-nya belum mumpuni, pasti itu panik gitu. Kalau bayinya rewel dikit, nangis dikit, itu dikirain kurang ASI-nya gitu. Indikatornya itu bayi itu cukup nutrisinya itu gimana dok? Itu dulu yang ditanya dok. Baik. Ya. Terima kasih banyak untuk kesempatan bisa bertanyanya ya dok. Iya. Silahkan untuk Bu Dokter ya. Langsung kita jawab ya Mas Febri. Ya, oh pertanyaannya bagus Mbak Iswa. Ya, Mbak Iswa ini dari Aceh Tamiang ya. Jawab. Ya, pertanyaannya bagus. Tadi berarti nyimak ya. Jadi yang dikatakan IMD itu adalah 1 jam pertama. 1 jam pertama bayi menyusu, awal menyusu ya. Nah,
Di 3 hari pertama itu 72 jam usia bayi, itu Allah itu sudah menciptakan asupan energi yang cukup. Walaupun bayi nggak minum. Subhanallah ya. Jadi Allah itu memang sudah memberikan tahapan-tahapannya gitu. Bayangkan lambung bayi di usia 3 hari pertama itu hanya sebesar kelereng. Kelereng Mbak Iswa. Lambungnya hanya sebesar kelereng. Kelereng itu berapa cc? Berapa ya? Dikit. Dikit lah. 5-10 cc. Nggak banyak. Oh iya. Jadi, lambung bayi itu nggak perlu buru-buru dikasih supor 20 cc sekali minum. Nggak perlu. Salah besar ini. Jadi Allah itu sudah menciptakan energi yang cukup dalam 72 jam pertama usia bayi dengan lambung yang hanya sebesar kelereng. Jadi pada saat bayi menghisap puting ibu sampai hari pertama, kedua, ketiga itu adalah proses untuk mengumpulkan ASI. Jadi pada saat bayinya menghisap puting ibu, sebenarnya itu udah ada tetesan-tetesan ASI, Mbak Iswah, yang masuk ke dalam mulut bayi yang kita nggak bisa menakarnya. Gitu. Nah, sekarang indikatornya apa, Dok? Gitu, misalnya bayinya cukup minum. Kita lihatlah, bayinya terlihat tidur lelap, kencingnya ada, BAB-nya ada, artinya cukup energinya. Cukup kebutuhan cairannya. Seperti itu. Nanti ada lagi namanya bayi kuning, itu cerita lagi nanti kita ya. Sesi berikutnya, kenapa bayinya bisa kuning padahal minum ASI, nah itu ada cerita lagi nanti. Jadi yang penting pada ibu percaya diri, yakinkan diri, saya ASI-nya banyak. Ya. Dan keberhasilan ASI itu tergantung pada, kesuksesan ASI tergantung pada dukungan keluarga. Kalau suami nggak dukung, suaminya juga nggak percaya diri, bapak, ibu, mertua udah panik, nggak sukses lah ASI-nya. Ibunya jadi makin panik. Iya. Aduh, itu bayi kamu udah nangis-nangis, udahlah dikasih support aja, gagal. Karena tadi yang dinamakan ASI eksklusif adalah hanya cairan ASI, tanpa cairan apapun. Dok, berarti dok kalau 1 jam setelah ibu melahirkan itu harus langsung IMD ya seharusnya? 1 jam pertama. 1 jam pertama setelah bayi lahir kan? Yes, 1 jam pertama setelah lahir. Kalau misalnya nggak dilakukan itu kayak mana dok? Ya nggak apa-apa, cuma 1 jam pertama itu kan hormon-hormonnya sedang banyak-banyaknya. Hormon oksitosinnya di situ sangat mempengaruhi produksi ASI ke depannya. Kemudian menenangkan bayi, skin to skin contact. Ini sedang stres-stresnya itu sebenarnya. Enggak, saya dulu IMD nggak stres, senang. Iya, bagi yang udah knowledge-nya yang udah keren dokter, iyalah. Yang bagi makanya wawasan menyusu memang perlu sebelum masa kelahiran, sebelum melahirkan. Jadi ibunya percaya diri, happy dan yakin gitu. Itu. Siap. Dok. Terima kasih Bu Dokter cantik. Sama. Masya Allah, tabarakallah. Semoga bisa menjawab ya pertanyaan dari Bunda Iswa. Ya. Nah, baik, untuk mungkin ini sangat terbatas waktunya ya. Kita kasih satu lagi yang mau bertanya. Silahkan menggunakan fitur raise hand mungkin ya. Atau bisa menggunakan fitur chat yang ada. Sebelum kita akhiri. Baik, mungkin cukup ya. Oh, ini ada pertanyaan di kolom chat. Mungkin satu lagi ya, Dok ya. Dok, saya setelah SC malah bidannya ngasih support. Saya masih dalam pengaruh bius yang belum selesai. Ya, oke. Di chat ya. Mbak Dwi Murti dari Pemalang.
Dok, saya setelah SC malah bidannya ngasih support. Oh iya gitu. Ya jadi gini. Jadi tidak semua nakes itu paham ilmu ASI. Benar. Ya. Jadi memang dalam kesepakatan sebenarnya ASI itu kan hak anak ya. ASI itu hak bayi gitu ya. Sebenarnya rumah sakit yang benar itu adalah sebelum ibu melahirkan, baik itu SC ataupun normal, harus ditanya, ibu ini mau ASI eksklusif atau tidak gitu. Itu harus ditanyakan karena itu hak anak. Ya, mungkin di rumah sakit ini Mbak Dewi Murti nggak ditanyakan di kesepakatan awalnya gitu ya. Apakah harus ASI eksklusif atau tidak, sehingga mungkin bidannya langsung ngasih support gitu. Dan memang pengetahuan ASI ini tidak semua orang mengetahui. Ya gitu, bukan. Maksudnya bukan semua materi, maksudnya menguasai gitu, memahami fisiologis ASI, kenapa harus diberikan sejak dini, itu nggak semua nakes juga memahami itu proses-prosesnya. Jadi kalau memang masih dalam pengaruh obat bius yang ibunya belum recovery di 2 jam pertama, nggak apa-apa gitu. Sebenarnya bayinya dilekatkan saja di dada ibunya pada saat ibu masih belum sadar. Sebenarnya nggak apa-apa Mbak Dewi. Kan bayinya yang mencari, bukan ibunya yang nyodorin payudaranya, kan gitu ya. Harusnya seperti itu. Tapi nggak apa-apa, walaupun tidak tercapai IMD, yang penting setelah recovery 2 jam pertama langsung diberi ASI ke bayi. Itu Mbak Dwi. Masya Allah. Semoga bisa menjawab ya pertanyaan dari Mbak Dwi dari Pemalang. Baik, teman-teman semuanya, masih banyak nih kayaknya yang mau bertanya ya. Tapi afwan, waktu kita terbatas teman-teman semuanya ya Bunda. Kita nggak bisa ngasih kesempatan ya satu-satu. Tapi mudah-mudahan kita bisa dipertemukan lagi di lain waktu. Dan insya Allah juga ada part 2-nya nanti ya Bun ya. Insya Allah. Baik teman-teman semuanya, jazakillah khair kepada Bu Dr. Lia, Masya Allah ilmunya sangat amat bermanfaat, sangat amat dibutuhkan oleh masyarakat, apalagi yang sedang hamil dan juga sedang mempunyai anak bayi gitu ya Bun ya. Jadi syukron kepada Bu Dr. Lia atas ilmunya pada kesempatan ini. Jadi teman-teman, seperti yang diinfokan oleh Mas Asa tadi, silakan untuk teman-teman yang mau curi start dulu nih mengenai info tentang Family Planner. Jadi bisa langsung chat di admin, yaitu ya itu udah di-share sama Mas Asa ya, bisa langsung klik linknya untuk tanya-tanya terkait Family Planner yang akan dilaunchingkan pada hari Selasa tanggal 27 besok. Jadi jangan sampai ketinggalan tuh, ditunggu part 2-nya, Bu Dokter tuh. Baik teman-teman semuanya, Bila Family Class ini juga bagian dari Me Time Ramadan ya, program Me Time Ramadan, banyak-banyak program di Me Time itu termasuk Bila Family Class ini. Jadi jangan sampai ketinggalan nih terkait program-program Me Time Ramadan. Jadi untuk besok ada teras PPA yang akan dibersamai langsung oleh Ustadz Zulfikarullah. Insya Allah bahkan akan ada banyak hikmah, akan ada banyak manfaat. Jadi teman-teman stay tune terus. Baik, mungkin sampai di sini perjumpaan kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat buat Bila Family yang sudah hadir. Kita akhiri ya pertemuan kita pada malam hari ini dengan membaca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillah. Istighfar 3 kali. Dan mari kita tutup dengan membaca doa kufaratul majlis. Baik, saya Ridwan Febriansyah selaku MC. Mohon maaf apabila ada tutur kata maupun sikap yang kurang berkenan di hati ayah bunda sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukron Bu Dokter, sehat-sehat Bu Dokter. Semoga bermanfaat ya. Jazakallah khair, Dok.
Terima kasih Dokter Lia. Masya Mas Allah. Ajan. Terima kasih Mbak Lia. Jasakillah. Ya, sama-sama. Makasih Dokter Lia. Jadi pas itu Semuanya buat merinding. Allah. Jazakillah khair buat Dokter Lia. Sama-sama Mbak Endah. Mantap. Baik teman-teman semuanya, mari kita tutup dengan hitungan mundur. 3, 2, 1. Syukron kepada Bila Family semuanya. Assalamualaikum.